lebih nala wah. Yang terhormat terus nanti sudah waktu habis. Jadi kata lama sudah cukup. Ya. Wah. Apa yang saya mau bicara? Saya punya mama yang melahirkan saya sudah bicara semua. Dari rambut sampai ujung kaki sudah bicara semua. Saya punya daging apa segala macam dalam tubuh sudah bicara semua. Saya mau bicara apa? Sebagai anak paling cucurkan air mata. Ya. Seorang mama kalau bicara itu anak laki-laki itu tiba-tiba bisa pegang tombak panah bisa bunuh orang. Betul kan tidak? Ya. Karena itu sedih. Jadi saya tidak perlu lagi kampanye. Visi dan misi saya sudah melakukan. Ya. Tinggal tunggu itu. Ada orang bilang, pakai adat lah segala macam. Itu adat itu katanya kuno punya. Berarti orang itu lahir dalam adat ke tidak itu? Ya? Berarti kan dia bukan orang gunung toh? Dia bukan orang lembah toh? Dia bukan anak babi toh? Dia bukan anak ipere toh? Dia bukan anak hom toh? Dia anak apa itu? Anak nasi. Dia keluar dari lubang batu kah? Dari gua Maria kah? Dari lubang kayu kah? Saya mau ceritakan sedikit sejarah. Bagaimana dulu kami orang gunung khususnya lembah sumber daya manusia belum mencapai kuota. Orang pertama yang sekolah gelar sarjana Dr. Andus itu adalah David Ubi. Saya jadi anggota DPR umur yang paling muda, sama-sama dengan Mama Ubi. Kemudian Bapak Ones tahun 97. Saya udah keliling tugas mulai dari Kuyawage, dari Ninia, dari Watlangku, dari sini saya jalan kaki sampai di Lili. Dan itu pengabdian. 9 tahun lebih saya ada di pemerintahan. Dan saya jadi anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR? Minta berhenti dari pegawai. Karena lihat keadaan itu sedih, pendidikan susah. Orang sakit berobat-obat tidak ada. Pelayanan pemerintah tidak bisa jangkau dengan baik. Ini kita mau berteriak di mana? Tidak ada tempat. Hanya berteriak bisa di DPR. Saya berhenti dan masuk. Dan dulu bupati pertama siapa? Dua Menit. Orang tua-tua dan senior ada yang ingat bupati pertama? Bukan. Bukan. Karma. Andreas Karma. Sebelumnya ada, tapi yang 10 tahun Andreas Karma sampai tahun 77 saya umur 7 tahun. Ya. Setelah Andreas Karma baru Bapak gejolak 77 terjadi Albertine waktu itu Dandim. Dan rakyat angkat dia jadi bupati. 2 periode. Saya selesai SMA. Yang kedua jadi Pak Wenas 2 periode. Dan Pak Wenas persiapkan kader dua orang tentara. Ada nama Charles dan ada nama Ayub Simerta. Ini saya mau cerita kisah bagaimana kami rebut anak kesulungan itu. Saya mau kasih tahu rahasianya. Yang lain ngomong kosong semua. Dengar apa yang saya ngomong. Cerita ini saya sudah sampaikan kepada adik-adik supaya mereka ingat. Kita usul 5 nama. Saya ketemu tuh Pak Numberi, dari gubernur. Sekarang Bapak Numberi, jenderal bintang 1. Jayawijaya dengan Nabila itu jatah TNI, tidak boleh orang lain tidak bisa masuk. Tapi karena Bapak Numberi, saya pergi menghadap, saya ketua fraksi. Bapak, ini aspirasi masyarakat kita anak daerah juga maju. Kira-kira bisakah ini reformasi begini orang mulai demo-demo ini kita mau anak daerah juga mau gubernur. Yang bicara saya. Beliau bilang, oke. Kalau begitu sama-sama Nabila ya, tentara saya tarik. Mereka punya tempat tapi saya tarik. Kamu Amena, kamu anak daerah kamu ambil sudah. Nabila juga karena daerah Paniaika kamu orang Nabila ambil. Itulah APU jadi bupati.
Itulah di sini David Turi jadi bupati. Itu ada kisahnya. Ya, ada kisahnya. Kita usul 5 nama. Tentara 22 tidak turun. 3 orang turun David Turi. Almarhum Robert Wanimbo, almarhum Nicholas, 3 ada. Kalau mereka hidup saya 2 orang baru saya bicara depan Bapak Ibu. Ceritanya sedih juga. Saya sudah ceritakan. Kalau ini supaya barang ini, benda ini kamu pegang baik-baik. Kita rebut hak kesulungan itu yang selama ini diabaikan. Sudah bagus. Saya ketua DPR, Pak David, almarhum Bupati periode kedua ya, Pak Budiman jadi wakil. Baru mulai kita berjuang kabupaten. Kabupaten tidak ada materi yang kita bahas. Ya cerita namun kosong. Orang yang tolak dan sekarang mereka nikmati. Saya sudah tahu sejarah. Saya pelakunya. Tuhan saksi, alam ini saksi. Rakyat tidak tahu. Dan David Turi itu orang hebat. Punya hati kebapaan. Nanti kamu akan baca, ada buku yang saya lagi susun semua. Cerita perjalanan selama saya jadi pegawai, lahir besar sampai ketua anggota DPR, ketua DPR segala macam, perjuangan apa yang kita lakukan. Sampai ke sini dan kita rebut kembali. Periode berikutnya Pak David turun, saya pulang ke Kodolikara, Pak Ones pulang ke Yaukimo, Arik Bempi lanjutkan. Di sini kecolongan kepada anak lembah yang salah melakukan perjalanan itu, tidak bertanggung. Oke, slogan kamu lepas. Hadirkan orang lain dong. Sekarang kamu 5 tahun sakit hati dong. Siapa yang obati kamu kalau sakit hati? Pilih kembali, rebut kembali hak kesulungan itu. Kasih, murni. Kasih dua ini. Saya ada di belakang. Kalau kamu tidak mampu, nanti saya di depan. Jangan jual harga dirimu, jangan jual adatmu, jangan jual tanahmu ini, jangan jual tali pusatmu yang ditanam di tanah negeri ini. Kesuburan akan hilang, kekayaan alam akan hilang, Hipere, home, semua akan hilang, babi akan hilang. Tolong saya minta supaya jaga budaya dan adat kita. Karena itu program saya dengan Pak Ones, kembalikan tungku adat. Setelah adat itu sudah ada dari Tuhan Allah, baru penginjil datang, hamba Tuhan datang. Setelah kita terima agama, baru pemerintah baru masuk. Karena itulah kita persingkat adat, agama, pemerintah. Pegang baik-baik. Kami orang gunung punya harga diri. Saya punya mama, saya mau dilahirkan, saya punya mama dibayar babi. Jadi saya ada di sini anak babi. Ada? Bapak ibu juga dilahirkan kan memang bayar, bapak bayar babi toh? Ada? Ya. Kenapa kau menyangka? Ada yang bilang kemarin saya debat, saya antam. Ada tidak, dia bilang itu kuno. Saya bilang kasihan, ada makam kuno. Iya kan? Ini orang tua itu bikin kebun dulu baru makan. Tidak bikin kebun makan apa? Masa makan dulu baru bikin kebun? Terbalik itu. Ajar orang tua yang benar. Ajar adik-adik yang benar. Contoh hadir di sini. Saya pun mama telinga tuli. Bukan perempuan baik-baik. Yang bisa mengerti dia punya bahasa, dia punya hariannya saya. Saya pun adik-adik tidak. Mama saya masih hidup, bapak saya masih hidup. Saya jadi orang hebat karena mama gue itu pelihara saya dengan ubi dengan hom itu. Saya bangga. Karena kebanggaan itu harus saya lakukan buat saudara-saudara saya yang lain, om-om yang lain. Itulah perjuangan demi perjuangan kita datang. Saya punya adik Briur, perjuangan
Di UB baru ini agak mau itu saya bakar batu. 889 ekor babi. Ekornya saya ada simpan, taring babinya saya ada simpan sampai sekarang. Kalau saya perang, saya bunuh orang, saya tinggal bayar ekor babi saja dengan gigi taring itu saja. Iya dong. Tadi Pak Losak sudah bilang dong, masa orang lain yang kerja kamu datang tabrak-tabrak makan di situ, enak sekali kan? Ya, saya juga tidak menuntut, karena saya ingin hadir di situ sebagai Yohanes Pembaptis. Seperti Mama sampaikan tadi. Saya ingin bikin jalan yang bagus, diratakan gunung-gunung ini supaya adik-adik saya besok jadi raja, jadi orang hebat. Itu yang kami lakukan perjuangan. Saya yang satu adik disalibkan. John Tabo, Briur, kamu kalau pelatih baru kamu mau bikin apa lagi? Kita mau begini begitu, kita disalibkan. Tapi orang-orang yang tolak itu yang sekarang nikmati. Ya, orang itu nikmati sekarang. Baru ribet-ribet, orang mau tolak itu, orang sekarang mau jadi bupati, gubernur segala macam. Orang kalau tahu adat, orang tahu adat itu mereka hormat. Dia lebih tua siapa? Anak kembar lahir satu lubang satu hari, tapi yang keluar duluan itu kakak adik. Kakak. Itu tetap kakak. Kalau bahasa Lani bilang itu obe. Terus yang kedua itu Auluk itu bahasa Lani juga ada bilang oci. Obe, oci. Kalau bahasa Indonesia enggak obe ini kan bagus sekali yang duluan. Oci itu dia bayangan, tapi dia adik. Kita udah lahir sudah berbeda, udah jauh 1-2 tahun. Saya selalu menangis karena apa? Saya tali pusat dipotong dengan bambu, bukan dengan gunting, bukan dengan silet. Berisi di alas dengan pulau-pulau lagi di dalam noken berdaun-daun yang diisi situ. Saya di alas bukan dengan loyo, daun-daun. Dan itu hati saya mendidih. Saya mau balas apa? Mama luar biasa bikin saya. Itulah perjuangan itu jalan terus. Ini rahasia saya kasih tahu. Dan selama ini saya menangis. Karena saya sudah berdoa dari dulu masuk ke PR beroprak-abrik supaya adik-adik di sekolah bikin asrama di Manado, bikin asrama di Surabaya segala macam dan tetap. Yang baik itu mau kosong, don bikin apa? Don hanya kumpul-kumpul duit berbicara banyak. Ya. Tidak tahu kasih makan babi apa manusia. Babi baru satu kali bakar batu bilang, kami yang tidak tahu bakar batu, ini caranya begini. Itu namanya lucu, sombong. Iya lah, itu bukan anak adat. Anak adat itu tahu diri. Kepala suku tahu bagi makan. Kita berjuang semata-mata ini untuk apa? Harga diri kami orang gunung. Saya sudah berapa kali kampanye, saya sudah bilang, kita di sekolah Jayapura selalu kita berkelahi. Ada asrama naik dulu yang Pak Albertine bangun. Itu senior-senior saya ada itu. Tinggal di AB. Karena lapar, orang berkebun di atas dong pergi gali singkong, potong pisang. Jadi kita dicap dengan orang Wamena itu tukang pencuri. Ya. Baru kita biasa kita di sekolah itu mereka maki-maki begitu. Oh, kamu orang Wamena itu telinga putus, hidung berlubang, jari putus, pencuri lagi. Itu emosi kita angkat kursi juga baku banting itu. Adik-adik belum pernah rasakan, sekarang orang gunung banyak di Jayapura. Dulu tuh kita bisa itu naik jari. Tapi kita punya pangkat itu, tukang pencuri. Sekarang kita udah sekolah, sudah hebat. Kenapa mereka bisa? Kenapa kita tidak bisa? Itu yang harus dilakukan. Bukan waktunya lagi. Kenapa kalau teman-teman dari luar sana bisa datang pimpin di sini? Saya buktikan satu kali dan saya sudah pernah. Sekarang saya masih Bupati Mambramo Raya. Orang gunung satu-satunya bisa jadi bupati di pantai di Tontabo. Ingat. Berarti bukan hebat, karena Tuhan itu luar biasa. Dan orang tua sudah bawa Injil juga di situ. Ini orang tua bawa Injil juga sampai Kamur Kawem Asmat di sana. Itu orang gunung. Sekarang kembalikan hak kesulungan yang dirampas oleh orang pencuri. Kembalikan hak kesulungan itu kepada murni. Saya ada di belakang.
Semua mama bapak tadi sampaikan lewat lagu, lirik lagu, lewat kampanye tadi, kami doa terima. Kalau sudah dari kepercayaan, itu kami akan lakukan. Tidak ada yang bilang tidak. Saya punya rumah di depan ini. Bapak-bapak dong punya bupati yang dipilih rumahnya di depan ini. Tiap hari kalau saya lihat, tidak ada masyarakat orang tua yang berdiri di pintu pagar, apalagi dalam rumah. Saya kadang sedih. Saya tidak bupati pun, saya punya rumah, masyarakat datang keluar masuk. Ada makan-makan, tidak. Ini depan mata. Tidak ada manusia wamenanya ada di pintu situ. Kayak hewan ada sih. Apa itu? Siapa yang kasih dia suara? Siapa yang kasih dia suara? Bapak ibu sendiri toh. Makanya saya mama tadi bilang apa? Kalau kita banana yang datang itu, kita tabrak masuk di rumah atau di kantor, bisa. Karena hubungan emosional itu, batin. Ya kita dulu rebut dengan skala kekerasan juga. Kekerasan artinya kita harus, anak daerah harus sekarang bupati. Jadi dulu almarhum Budiman kalau masih hidup saya suruh dia bersaksi di sini, tapi beliau sudah mati. Ya, bagaimana sampai David itu harus jadi bupati? Saya sutradaranya. Tuhan yang tahu. Hanya pada Budiman yang tahu. Alam yang tahu. Rakyat yang tahu. Jadi sekarang sudah tiba saatnya. Saya mau teruskan tongkat stafet David itu. Saya mau teruskan itu. Jadi kita berjuang ini untuk siapa? Kita berjuang tanpa pamrih, hanya demi masa depan adik-adik dan cucu-cucu saya ke depan. Punya harga diri. Karena itu Jabu itu nomor satu. Kita kembali, kita akan besar, semua kekayaan kita segala macam ada di tanah, ada di kebun kita. Jadi program Pak Bupati dan Wakil Bupati, kami akan konekkan. Kita satu komando. Dari Pak Bupati sudah sampaikan. Apa yang mama rasakan lapar, saya pun anak sebagai anak juga rasakan lapar. Apa yang mama menangis, orang tua menangis, saya pun juga menangis. Kenapa seperti itu? Tetapi Tuhan itu luar biasa. Segala sesuatu semuanya indah pada waktunya. Sekarang waktunya kembali rebut kembali hati sulungan itu. Dan lanjutkan, jangan oper lagi besok. Dan murni kakak pesan, kalian persiapkan 5-10 tahun berikut. Siapa yang harus nanti lanjutkan, harus siapkan mereka. Pemimpin harus mempersiapkan pemimpin, bukan pemimpin membunuh pemimpin. Tidak boleh. Itu kata kunci. Kami lahir dari susah, dari onai. Kita akan mati juga kembali, orang menangisi kami di onai. Tidak akan kita hidup di istana mewah, kan? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. 1, 2, 3. Nah ini dia bilang, yang isi, 1, 2 tuh, 1, 2.